Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisa Zikriana. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya ingin bertanya pada semua siswa. Pertanyaan pertama, mengapa di dalam mobil yang bergerak kita harus menggunakan sabuk pengaman? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi dengan badan kita jika mobil sedang bergerak tiba-tiba direm? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi dengan badan kita jika mobil sedang diam, tiba-tiba bergerak dengan cepat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas tentang materi hukum Newton. Apakah siswa sudah mengetahui tentang hukum Newton? Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600, seorang ilmuwan bernama Isaac Newton merumuskan hukum-hukum gerak. Newton menemukan bahwa persoalan gerak yang terjadi di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya 3 hukum yang sederhana. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton bunyinya adalah jika resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0 atau tidak ada gaya yang bekerja, benda itu akan diam selamanya atau tidak bergerak dengan kecepatan tetap, di mana sigma F sama dengan 0. Fenomena tersebut dijabarkan di dalam hukum 1 Newton. Hukum tersebut berbicara tentang konsep kelembaman benda atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk merubah posisinya. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Nah, di sini terdapat 2 mobil. Mobil pertama, mobilnya diam. Yang kedua, mobilnya tiba-tiba bergerak. Apabila kamu sedang duduk di dalam mobil yang diam, secara mendadak mobil tersebut bergerak, maka badan kamu akan bergerak ke belakang. Hal ini disebabkan kecenderungan untuk tetap diam. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini kita lihat ada sebuah mobil terrem mendadak. Apabila kamu berada di dalam mobil yang bergerak, tiba-tiba mobil tersebut rem mendadak, maka badan kamu akan terdorong ke depan. Hal ini disebabkan kecenderungan untuk tetap melaju. Contoh yang ketiga, di sini ada sebuah gelas yang berisi air yang diletakkan di atas selembar kain. Apabila kain tersebut ditarik secara perlahan, maka gelas tersebut akan tetap diam. Ini adalah beberapa contoh dari hukum pertama Newton. Oke, sekarang kita membahas tentang hukum 2 Newton. Sebelum saya membahas apa itu hukum 2 Newton, saya akan mengulang sedikit tentang hukum 1 Newton, di mana pada hukum 1 Newton itu belum membahas apa penyebab benda tersebut bergerak, apa penyebab benda tersebut berhenti. Oke, untuk hukum 2 Newton bunyinya ialah perubahan dari percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana sigma F sama dengan massa kali percepatan. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Nah, di sini ada seorang siswa yang sedang mendorong meja, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya semakin besar. Oke, contoh yang kedua, yaitu ada seorang siswa yang sedang mendorong gerobak yang di tengahnya itu berisi beban, yaitu buah mangga. Maka semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya semakin kecil. Nah, di sini berlakulah berbanding terbalik antara gaya dan percepatan. Oke, inilah beberapa contoh dari hukum 2 Newton. Contoh soal. Yang pertama, sebuah bola bermassa 450 gram dipukul dengan gaya 2 Newton. Akibatnya, benda yang semula diam menjadi bergerak. Berapakah percepatan gerak benda tersebut? Oke, yang diketahui massa dan gaya. Massanya berapa? Massanya sama dengan 450 gram. Kita ubah dulu dalam bentuk kilogram, di mana menjadi 0,45 kg. Sedangkan F-nya sama dengan 2 Newton.
Oke, yang ditanya apa? Percepatan. Di mana F sama dengan massa kali A. Berapa nilai F-nya? 2 sama dengan masanya berapa? 0,45 dikali A. Sedangkan A-nya di sini belum diketahui. 0,45 kali A sama dengan 2. A sama dengan 2 per 0,45 sama dengan 4,4 meter per sekon kuadrat. Oke, yang kedua, benda bermassa 1 kg dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Oke, yang diketahui apa? Massa dan percepatan. Massanya berapa? 1 kg, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah F. F sama dengan M kali A. M-nya berapa? 1. A-nya 5. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5 Newton. Oke, sekarang kita bahas tentang hukum 3 Newton. Di mana bunyinya ialah jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan dengan arah gaya. Hukum tersebut mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi tetapi berlawanan arah, di mana F aksi sama dengan negatif F reaksi. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Nah, di sini ada Budi yang sedang mendorong sebuah lemari. Pada saat Budi mendorong lemari tersebut, maka disitulah adanya gaya aksi. Gaya reaksi itu adalah gaya yang berlawanan dengan gaya aksi. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini ada Budi yang sedang mendayung perahu. Gaya ke belakang disebut dengan gaya aksi, sedangkan gaya yang menggerakkan perahu ke depan disebut dengan gaya reaksi. Contoh ketiga. Nah, di sini kan ada kaki yang sedang menginjak tanah. Pada saat kaki menginjak tanah, maka kaki memberikan gaya reaksi dan tanah memberikan gaya reaksi. Inilah beberapa contoh dari hukum 3 Newton. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Sebelum saya menutupi materi, siswa jangan lupa jawab pertanyaan pada akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.